Baik, Pak Ferry. Terima kasih sebelumnya, Pak Ferry. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang ingin saya sampaikan terkhusus untuk adik-adik mahasiswa, saya mohon kesediaannya untuk on kamera supaya belajar kita hari ini dengan bertatap muka mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimohon untuk kesediaannya adik-adik mahasiswa untuk on kamera. Monggo adik-adik. Ya, terima kasih untuk Safa Hanun, Sania Nafiza Az-Zahrani, Nurul Hidayah, Muhammad Abdul Mutahar. Mau nanya sama Safa Hanun, untuk mata kuliah yang sekarang saya visiting lecture, ataupun istilahnya saya sebagai dosen dari UIN Jambi, kali ini berfungsi atau menjadi dosen adik-adik untuk satu kali pertemuan ini. Safa Hanun, boleh dibuka mic-nya? Iya, Pak. Untuk mata kuliahnya, mata kuliah apa yang sekarang? Pengantar ekonomi dan keuangan syariah. Pengantar ekonomi dan keuangan syariah, gitu ya. Tapi mungkin kali ini saya ingin menyampaikan materi dari perspektif lain saja. Ya, saya mohon adik-adik dengan sangat berbahagia dan sangat senang hati saya ingin mengenali adik-adik sekalian. Tapi sebelumnya saya saja belum memperkenalkan diri ya. Mana tahu setelah saya memperkenalkan diri baru adik-adik on kamera semua. Muhammad Abdul Mutahar. Iya, Pak. Panggilannya apa? Mutahar, Pak. Mutahar ya? Iya. Oke. Ya, adik-adik yang lain segera menyusul ya. Tak Kemal maka tak sayang, salah-salah. Bukan tak Kemal ya, tak kenal. Tak Kemal maka tak sayang itu judul film ya. Ya, adik-adik semua sudah terlihat jelas di dalam layar, di depan layar Anda. Terlihat jelas Nadia Uzlah? Jelas, Pak. Nadia ini sering beruzlah, artinya menyendiri untuk memikirkan keduniawian dan keukhrawian gitu ya. Baik, nama saya Erwin Saputra Siregar. Siregar itu biasanya kalau dulu dosen saya orang Jawa bilang saking cepatnya ngomong gitu kan, Erwin Seger katanya gitu. Padahal Erwin Siregar kan, karena kalau Jawa biasanya E-nya nggak kentara ya, sementara kalau Medan E-nya kentara kali kan, Erwin Saputra Siregar katanya gitu kan. Sekarang saya tinggal di Jalan Dr. Purwadi, Lorong Masjid, nomor 69, RT 13, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36129. Jadi kalau Safa, Siti Julaika, Nadia Uzlah lagi main ke Jambi, dan yang lainnya, adik-adik yang lain, boleh singgah ke kediaman saya. Nomor handphone boleh dicatat, ini sekalian nomor WA saya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita mau diskusi, atau bahkan kita mau penelitian bareng boleh.
0813 2170 7952. Email erwinsaputrasiregar@winjambi.ac.id. Jadi nggak ada bedanya ya. Nama saya, kemudian @winjambi.ac.id. Ini yang lagi musim nih sekarang, dosen-dosen pada punya channel YouTube. Nah, channel YouTube saya adalah dosen musisi. Boleh dicek and recheck nanti. Tempat lahir Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan ini sebuah kota sekitar 8 jam dari Medan. Jadi masih di Sumatera Utara. Tanggal lahir, nah kebetulan ini bulan kelahiran saya, 31 Desember 1990. Insya Allah tanggal 31 ini adalah Sweet 17 untuk saya. Oh, salah. Bukan Sweet 17. Udah tua ternyata. Jenis kelamin tentunya dong laki-laki, status perkawinan alhamdulillah kawin. Kemudian S2 saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Magister Perbankan Syariah, dan alhamdulillah konsentrasinya juga perbankan syariah. S1-nya dari Ekonomi Islam, konsentrasi perbankan syariah, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. SMA saya IPA di MAN 2 Padang Sidimpuan, SMP-nya ada 2. Nah, lulusnya di Madrasah Sanawiyah Swasta Nahdlatul Ulama Padang Sidimpuan. Nah, sebelumnya saya di MTSN Padang Sidimpuan. Kemudian SD-nya SD Negeri 200103. Ini secara cepat aja ya. Pengalaman kerja. Saat ini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Oktober 2020 sampai hari ini alhamdulillah. Mudah-mudahan saya amanah menjalankan kewajiban ini. Kemudian dosen perbankan syariah di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dari Maret 2019 sampai dengan sekarang. Internal Audit Officer di Hotel Kristal Jakarta. Sebelumnya saya bekerja di perhotelan dari Juli 2014 sampai Maret 2019. Kemudian pekerjaan pertama saya Consumer Financing Eksekutif di Consumer Financing Business Center CFBC Jakarta PT Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia, Agustus 2013 sampai Maret 2014. Ya, mungkin itu sekelumit dari biodata saya atau perkenalan dari saya. Ini artikel-artikel yang saya tulis. Alhamdulillah selama hampir jalan 3 tahun saya sudah menghasilkan 7 artikel, semua berkaitan dengan perbankan syariah. Buku, alhamdulillah, buku artinya buku yang bareng-bareng, buku yang sendiri, alhamdulillah sudah 4. Bidang ilmu yang dikuasai, perbankan syariah dan ekonomi syariah. Baik, adik-adik, saya ingatkan sekali lagi ya, untuk adik-adik, bukan sekali lagi sih, akan sering saya ingatkan nanti, untuk adik-adik yang belum on kamera, saya mohon dengan sangat untuk on kamera, supaya tadi saya bisa menatap adik-adik, adik-adik bisa menatap saya, mudah-mudahan dengan saling menatap itu bisa turunnya barokah Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini. Karena belajar itu kan majelis ilmu gitu ya. Baik. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah pengantar saja untuk adik-adik, untuk pengetahuan umum saja. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi saya ini dan berguna nantinya untuk adik-adik. Mir'atun Nisa. Halo Mir'atun Nisa. Iya Pak. Untuk prodinya, prodi apa Mir'atun Nisa? Prodi Akuntansi Syariah. Oh iya, tepat sekali ya, Mir'atun Syariah. Mir'atun Syariah lagi. Mir'atun Nisa ini akuntansi syariah. Saya sekretaris program studinya akuntansi syariah. Ya, sekelumit ya, bahwa adik-adik sebenarnya kalau bisa saya bilang sangat beruntung memilih akuntansi syariah ini.
Karena akuntansi syariah ini adalah program studi yang aplikatif. Ya, aplikatif tahu ya, bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi ketahuan istilahnya yang nggak bisa ngitung misalnya ketahuan, yang nggak bisa nyusun laporan keuangannya ketahuan. Jadi bisa belajarnya memang harus aplikatif, tidak bisa teoritis saja. Bahkan online begini sangat susah untuk mempelajari akuntansi itu. Betul Miratun Nisa? Nj ya. Saya ini harus terbiasa bilang Nj ya. Tapi nggak kasar ya Nj saya itu. Karena orang Medan gitu kan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang, ini berguna untuk adik-adik ya, merger bank syariah di Indonesia. Merger bank syariah di Indonesia. Kalau boleh saya tanya, Sinta Nur Cahyani. Iya, Halo, Pak. Sinta Nur Cahyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta Nur Cahyani, pernah dengar merger bank syariah di Indonesia? Belum, Pak. Belum ya? Oh, oke, tidak apa-apa. Muhammad Saik. Oke, Pak. Iya, pernah dengar merger bank syariah di Indonesia? Kalau saya sendiri belum, Pak. Belum ya? Semester berapa ini? Semester 3. Semester 3 ya? Belum pernah dengar merger antara BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah? Belum pernah dengar mereka Belum, Pak. melakukan merger? Belum. Belum? Oke, thank you. Si Nurul Hidayah. Ini cahaya yang memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga teman-teman yang lain dapat hidayah untuk on kamera. Nurul Hidayah, Iya, Pak. pernah tahu merger bank syariah? Pernah dengar atau ya pernah baca di mana gitu? Di Facebook kayak di Instagram, YouTube, di mana gitu? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke. Ini Muhammad Thariq Sihab. Thariq. Lagi di mana? Muhammad Thariq. Lagi di luar, Pak. Lagi di luar ya. Muhammad Thariq pernah dengar tentang merger bank syariah ini? Pernah, Pak. Pernah ya? Kapan tepatnya Muhammad Thariq mendengar informasi ini? Bulan Mei kemarin, Pak. Bulan Mei kemarin ya. Oke, thank you Muhammad Thariq. Yang dari tadi agak senyum-senyum, saya lihat ada Firda. Senyumnya sangat menawan ya. Firda, pernah dengar tentang merger bank syariah di Indonesia? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Pan denger ya, Firda? Pas lihat filmnya PSI, Pak, yang sosialisasi Bank Syariah Indonesia. Oh gitu. Thank you Firda. Ya siapa lagi ya? Fadia Kurniasari. Saya harus sapa nih satu persatu yang on cam, yang nggak on cam gimana saya mau menyapanya kan? Fadia Kurniasari, pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Lagi dekat dengan seseorang ya ngezoomnya Fadia Kurniasari, makanya dia ngebayang suaranya kan? Iya ya? Dengar, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini merger bank syariah di Indonesia. Oke. Yang pertama yang harus saya jelaskan adalah mengenai fungsi bank. Fungsi bank, baik itu bank syariah,
baik itu bank konvensional, adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Oke, adik-adik, fungsi bank itu cuma dua. Kalau bahasa Inggrisnya financial intermediate. Artinya perantara, financial keuangan, intermediary perantara. Perantara keuangan antara orang yang atau masyarakat yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Yang kelebihan dana itu masuk ke penghimpunan dana. Oke? Yang kekurangan dana itu masuk di penyaluran dana. Mau nanya lagi nih, ini Bapak nih banyak nanya. Iya, emang banyak nanya Bapak sebenarnya. Siti Khorirotul mana tadi? Tiba-tiba hilang. Oh, ini ada. Mufidah. Siti Khariratul Mufidah. Halo Siti. Iya, Pak. Siti pernah dengar fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana? Halo Siti. Pernah dengar fungsi bank? Siti. Halo Siti. Iya, Pak. Iya. Pernah dengar? Mohon maaf, Pak, nggak kedengeran. Bisa diulang. Pernah dengar tentang fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Tapi lupa tepatnya di mana. Tapi lupa tepatnya di mana. Oke, saya ingin menanyakan lagi ke Siti Julaika. Siti Julaika, halo. Cek sound. Halo, Siti Julaika. Iya, Pak. Oh, dalam kelas semua ya? Iya, banyak dalam kelas ya? Itu satu Halo? kos mungkin, Pak. Oh, satu kos. Banyak ya yang satu kos ya? Oke. Kalau bermasalah teknis, cukup mendengar aja berarti. Sania nih yang agak aman. Sania Nafiza Az-Zahrani. Sania? Iya, Halo, Pak. Sania. Pernah dengar Iya, Pak. tentang fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana? Pernah, Pak. Pernah. Apa contohnya produk bank menghimpun dana? Itu apa, menabung. Nah, terus? Apa lagi ya, Pak? Saya... deposito juga bukan sih. Mantap. Apalagi? Apa lagi ya? Nggak tahu, udah itu, Kak. Oh ya, tabungan, deposito gitu ya. Iya. Kalau Siti Alifah? Halo Siti Alifah. Iya, Pak. Pernah dengar produk bank tentang menghimpun dana? Pernah, Pak. Pernah. Apa aja produknya? Produknya ya. Iya. Oke, luar biasa. Oke. Belum. Belum, silakan Siti Alifah. Kita ini kuliahnya santai saja ya. Firda aja dari tadi senyum aja dia. Penuh dengan keharuan mungkin Firda kuliah hari ini. Iya, Miratun Nisa juga dari tadi senyum aja. Karena senyum itu adalah sedekah yang paling mudah gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Bapak terlalu banyak nanya sih, katanya gitu kan. Jadi fungsi bank, adik-adik jangan lupa cuma dua. Menghimpun dari siapa? Yang kelebihan dana. Menyalurkan ke siapa? Yang kekurangan dana. Oke. Nah, ini menghimpun dana itu, ini sebenarnya ada yang kurang ya. Ini kalau disingkat adalah DPK. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga, ingat ya. Tabungan. Saya akan jelaskan secara ini ya. Adik-adik, yang pertama,
kalau dirangkum produk bank syariah atau bank biasa dalam penghimpunan dana adalah DPK, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga. Yang belum on cam, sekali lagi saya ingatkan, kok sekali lagi ya, berulang kali saya himbau supaya kita belajarnya lebih enjoy, supaya saya bisa lihat senyumnya. Ya, Miratun nih saya. Miratun, artinya perempuan. Nisa, perempuan. Iya, perempuan di Mir'ah kaca, Pak. kaca ya? Iya. Oh, Maratun ya yang perempuan ya? Iya, Pak. Oh iya. Kirain kayak Nur Cahaya gitu kan? Cahaya-cahaya gitu kan? Iya, DPK tadi ada 3. Yang pertama tabungan. Tabungan itu adik-adik harus ingat, boleh dicatat, boleh dipahami saja. Tabungan itu simpanan yang bisa ditambah, dan bisa diambil sewaktu-waktu. Oke? Tabungan itu simpanan yang bisa ditambah sewaktu-waktu dan diambil sewaktu-waktu. Dalam tabungan itu ada 2 akadnya. Yang pertama mudharabah, yang kedua wadiah. Mudharabah itu simpelnya kalau dikenal orang umum adalah bagi hasil. Jadi kalau kita menabung, saya maunya akadnya mudharabah gitu. Berarti tiap bulannya insya Allah kita dapat bagi hasil. Sesuai dengan porsi dari tabungan kita dibandingkan dengan tabungan keseluruhan, dibandingkan dengan pendapatan bank. Yang kedua, akadnya adalah wadiah, titipan. Nah, titipan ini biasanya tidak ada ATM-nya, tidak ada biaya administrasinya. Tapi boleh nggak Pak bank ngasih bagi hasil ke kita? Bukan bagi hasil namanya. Kalau wadiah itu namanya bonus. Itu yang pertama ya. Produk bank dalam menghimpun dana adalah yang pertama tadi DPK, bagiannya adalah tabungan. Tabungan itu adalah simpanan yang sewaktu-waktu bisa ditambah dan bisa diambil. Gitu Firda ya? Oke. Yang kedua, Jihan Azia. Oh susah nih namanya nih. Jihan Iya, Pak. Azia. Agak susah saya nyebutnya ya. Mohon maaf ya Jihan ya. Jihan Azia gitu ya maksudnya mungkin ya. Oke, yang kedua, tadi Sania sudah menyebutkan deposito. Deposito itu simpanan berjangka. Simpanan berjangka bisa jangkanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Nggak bisa ditambah sewaktu-waktu. Harus pas jatuh tempo. Misalnya akadnya 1 bulan temponya. Berarti 1 bulan kemudian setelah jatuh tempo baru bisa kita tambah atau bisa kita ambil. Akadnya apa Pak? Mudharabah. Nggak ada titipan Pak? Nggak ada. Masa tabungan berjangka, masa simpanan berjangka dititip? Nggak bisa kan? Dan biasanya bagi hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan. Pasti. Karena dia berjangka. Nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Nggak bisa ditambah sewaktu-waktu. Misalnya kan, bagi hasilnya lagi tinggi nih Pak. Saya tambah dong deposito saya. Nggak bisa. Mohon maaf, nggak bisa. Kan akadnya 1 bulan. Akadnya 3 bulan. Akadnya 6 bulan. Gitu ya. Yang terakhir, giro. Giro ini biasanya ada pernah dengar berita bahwa cleaning service di Soekarno-Hatta menemukan sebuah cek. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya. Alhamdulillah kalau pernah. Jadi giro itu produknya untuk pebisnis yang tidak mau memberikan ataupun misalnya transfer uang sebanyak-banyaknya atau membawa uang sebanyak-banyaknya. Jadi alatnya adalah itu simpanan juga ya giro ini. Alatnya adalah cek dan bilet giro.
cek dan biliet giro. Cek itu biasanya kalau berbisnis, misalnya bisnis mobil gitu kan, si pebisnisnya buka rekening giro, kemudian dia mau membayar belanja mobil, katakan 100 mobil gitu ya. Dia cuma ngasih cek atau biliet giro. Karena kalau untuk transfer mungkin tidak memungkinkan. Kalau untuk dia bawa cash tidak memungkinkan. Dia tetap simpanan. Akadnya dua juga. Mudharabah dan wadiah. Sama seperti yang tabungan. Tapi giro ini cara mengambilnya yang tadi ya. Biliet giro dan cek. Biliet giro dan cek. Cuma adik-adik mesti tahu sejarahnya. Dulu giro itu tidak boleh mudharabah. Karena dia kan nanti sebagai alat bayar aja dari pebisnis. Cuma setelah keluar fatwa DSN MUI, karena dana giro ini makin banyak, pengusaha di Indonesia makin banyak, ya supaya bisa dikelola dan dapat bagi hasil, maka dikeluarkanlah fatwa bahwa giro itu boleh menggunakan akad mudharabah. Gitu ya, Sinta Nur Cahyani. Ini semakin lama kita belajarnya ini, semakin banyak yang off kamera, saya jadinya sedih jadinya. Ayo, nah Firda muncul lagi, alhamdulillah. Si Muhammad Abdul Mutahar muncul lagi, Yunia Serli muncul lagi. Ini sangat-sangat membahagiakan saya. Jauh-jauh kita, saya dari Jambi, adik-adik di Semarang ya, Wali Songo ya. Iya, betul, Sania. Sania nih yang paling apa namanya? Bener, Pak. Bener, yang paling TikTok dengan saya sebenarnya Sania nih. Firda juga sih. Oke, itu produk menghimpun dana yang DPK. Ada dua lagi. Apa lagi, Pak? Pinjaman dari bank lain. Pinjaman dari bank lain. Ingat adik-adik ya? Kan kita meminjam dari bank lain, berarti kan kita menghimpun dana. Menghimpun dana itu maksudnya dananya masuk ke kita kan? Iya kan? Makanya sering tuh Sania, Firda, Yunia, semuanya, ibu-ibu kalau dalam pengajian di masjid itu, ya kan? Pakai marawisan atau rebanaan kan gitu kan? Saking pentingnya dana ini kan dihimpun, begitu masuk bupati, gubernur, ibu-ibu pada nyanyi. Iya dana, iya dana, iya dana gitu ya. Karena butuh dana gitu. Ibu-ibu pengajian pengen beli mukena baru gitu kan, pengen beli baju seragam baru. Ya butuhnya menghimpun dana. Makanya lagunya ya dana, ya dana, ya dana. Coba perhatiin deh. Kalau ya dana lagunya, wah ibu-ibu lagi butuh dana nih gitu kan. Dari Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak atau Ibu Gubernur gitu ya. Kalau di Semarang, Jawa Tengah berarti kalau Pak Ganjar datang gitu ya. Nah, dengan semangatnya ibu-ibu kan, iya dana, iya dana, iya dana. Pak Ganjar nggak ngeh tuh biasanya. Ini cuma lagu gitu kan. Padahal minta dana gitu loh. Oke, itu intermezzo aja ya. Pinjaman dari bank lain. Pinjaman dari bank lain. Ingat ya adik-adik, sudah 4 kita sebutkan, tabungan, deposito, giro, pinjaman dari bank lain. Pinjaman dari bank lain ini biasanya akadnya juga mudharabah. Biasanya ya, bank lain nggak mau dirugikan juga. Yang terakhir, penerbitan surat berharga. Penerbitan surat berharga ini kalau yang terkenal adalah sukuk. Misalnya Firda, mau hilang pula Firda. Oh ya, nggak hilang, nggak jadi. Misalnya adalah penerbitan surat berharga ketika Firda misalnya memiliki lisensi untuk mengontrakkan atau menyewakan. Firda menang tender nih. Dia menang misalnya untuk memiliki sementara Stadion Gelora Bung Karno. Oke? Kemudian Firda membuat surat berharga, katakan sukuk, berharap
kepada investor-investor menanamkan modalnya di situ. Dengan Firda mencantumkan di situ imbal hasilnya berapa, gitu kan? Karena Firda kan akan menyewakan Gelora Bung Karno ketika Timnas Indonesia akan main AFF 2020 kan? Indonesia lawan Kamboja nanti ya. Hari ini atau besok ya? Kok nggak salah hari ini deh. Ya. Jadi penerbitan surat berharga itu kalau dalam bank syariah itu harus ada usaha yang dilakukan di bawahnya. Artinya bukan hanya maksudnya misal bukan hanya katakan surat aja gitu. Ya untuk apa usahanya gitu, harus ada. Itu kan bank syariah menghimpun dana dong, orang investasi dong, karena kita menerbitkan surat berharga. Jadi ada 5 ya, ada 5 cara bank syariah terutama untuk menghimpun dana. Ada tabungan, ada deposito, ada giro, ada apa tadi pinjaman dari bank lain, seterusnya ada yang terakhir adalah penerbitan surat berharga. Yang terkenal di syariah adalah sukuk. Lagi-lagi saya sangat berharap sekali adik-adik untuk on kamera karena di sini ada 28 peserta dengan saya 27, berarti yang aktif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Firda senyum lagi. Oke, selanjutnya produk dari bank adalah menyalurkan dana. Benar? Cuma 2 kan? Fungsi bank cuma 2, menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi fungsi yang kedua ini apa saja sih, Pak? Nah, kita akan bahas lagi. Ini sekedar aja ya, ini pengetahuan umum saja untuk adik-adik masih semester 3 di program studi akuntansi syariah. Mudah-mudahan nanti saya bisa main juga ke UIN Wali Songo, kita bisa ketemu untuk melakukan pertemuan antar prodi misalnya kan, antar program studi akuntansi syariah UIN Jambi dan UIN Wali Songo. Apa saja sih Pak menyalurkan dana itu? Setiap dana yang dikeluarkan oleh bank, terutama bank syariah, disebut menyalurkan dana. Apa saja? Yang pertama pembiayaan. Pembiayaan. Pembiayaan itu nanti produknya ada 3 produk besar. 3 produk besar. Ini maksudnya produk akadnya. Yang pertama jual beli. Yang pertama jual beli. Tadi sebenarnya ada ya di PowerPoint saya. Tapi nggak usah pakai PowerPoint lah ya. Nanti aja. Karena nanti saya nggak punya power dan nggak punya point. Saya jelaskan secara ini saja. Ya, Yonia Shirley, nggak banyak kan pikirannya sampai ngurut-ngurut dahinya pakai pulpen gitu kan. Maafkan saya kalau jadi banyak pikirannya ya. Maafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembiayaan jual beli, akadnya kalau adik-adik masih asing nggak apa-apa. Cukup pengetahuan saja. Ada murabahah, ada salam, ada istisna. Jual beli itu cuma 3. Murabahah, salam, istisna. Jual beli itu cuma 3. Murabahah, salam, dan istisna. Itu produk pembiayaan akadnya yang besar. Yang pertama jual beli. Ada 3 kan? Kemudian yang kedua kerjasama. Kerjasama. Ini akadnya mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah. Jadi harus agak fasih sedikit karena pakai dot, bukan pakai dal, bukan mudharabah, tetapi mudharabah dan musyarakah.
bukan pakai sin, tapi pakai shin. Oh, gitu ya. Beda ya. Kayak ta'awuz kan beda kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan. Syaiton gitu ya. Makanya kalau yang lagi kasmaran sekarang manggil say katanya. Jangan-jangan syaiton kan? Kita nggak tahu kan maksud dia kan. Oke. Yang kedua kerjasama, mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga sewa atau jasa. Sewa atau jasa itu ada ijaro, ada ijaro muntahiyah bitamlik, ada rohan, ada wakala, ada hiwala, ada kafala, ada qard. Ini banyak. Oke? Intinya adalah produk dalam gimana? Suara siapa ya? Oh, Anissa. Anissa mungkin kepencet tadi. Nggak sengaja. Oke. Produk menyalurkan dana tadi itu cabang-cabangnya. Yang penting adalah pembiayaan. Pembiayaan. Yang kedua, ini cuma 3 ya menyalurkan dana. Yang kedua, penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain. Artinya, si bank ngasih pinjaman ke bank lain. Nah, tadi kita dapat pinjaman. Sekarang kita yang minjamin. Keluar kan dana dari bank? Misalnya tadi Pak Ganjar datang ke masjid mana gitu kan. Ya dana itu Pak Ganjar ngeluarin duit. Nah, itu namanya menyalurkan dana. Ya dana tadi ya, lagi-lagi. Oke, kok lama-lama makin hilang nih ya. Firda mana tadi Firda? Padahal Firda tadi setia loh. Ini udah mulai selingkuh pula Firda nih. Oke. Sania yang setia ternyata. Mungkin karena kami sama pakai kacamata ya. Ini bukan kacamata gaya ya, memang saya minus. Sania minus berapa kalau boleh tahu? 3, Pak. Kok sama ya? Tapi saya 3,25, serius. Saya 3,25. Kiri kanan 3,25. Sania 3 pas. Terakhir periksa masih 3 pas. Tapi nggak tahu sekarang. Nggak boleh kurang ya? Malah nambah, Pak. Baik. Memang iya. Saya dari 0,5 sampai, wah, kayaknya sekarang bertambah juga. Cuma malas aja mau meriksanya. Nanti tambah tebel kacamata, dikira banyak belajar. Ternyata banyak main game gitu ya. Iya. Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain. Ngerti ya? Penempatan pada bank lain. Artinya kita yang ngasih pinjaman. Yang ketiga ini persis. Tadi kita menerbitkan surat berharga. Kita yang menerbitkan. Kita Bank Syariah, kita yang menerbitkan surat berharga. Kali ini kita yang berinvestasi ke surat berharga. Tadi si Firda punya Gelora Bung Karno, kemudian saya mau berinvestasi ke Firda. Firda kan udah mengumumkan bahwa underlying asetnya, usaha yang dilakukan dari surat berharga ini adalah penyewaan Gelora Bung Karno. Kemudian saya berinvestasi. Atau Bank Syariah berinvestasi. Kan nggak nerbitin. Kan Bank Syariahnya yang ngasih dana ke situ. Ya namanya menyalurkan dana. Jadi pertanyaan besarnya, apa sih Pak bisnis dari Bank Syariah itu? Apa sih Pak? Apa sih Mas? Apa sih Bang? Apa sih? Ya apa sih ya? Bisnis dari Bank Syariah itu. Ketika Bank Syariah menghimpun dana, tadi produknya ada 5, pasti Bank Syariah menjanjikan imbal hasil. Imbal hasil. Nanti kalau antum
kalau sampean nabung di sini 100 juta, kemungkinan besar akan dapat misalnya 1 juta. Gitu ya. Dapat 1 juta. Kemudian bank menyalurkan dana. Sampean mau minjem, sampean mau dibiayai 100 juta. Ya boleh. Tapi nanti mengembalikannya adalah 110 juta. Ngerti nggak sampai di sini? Ngerti nggak? Artinya, imbal hasil yang didapatkan oleh nasabah di penghimpunan dana itu lebih kecil dibandingkan imbal hasil yang akan diberikan nasabah di penyaluran dana. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada yang mau bertanya? Saya ulangi. Imbal hasil yang didapatkan oleh nasabah dari bank syariah ketika menabung, deposito, dan giro itu lebih kecil dibandingkan nasabah yang melakukan pembiayaan di bank syariah. Misalnya, kalau di sini kan posisinya mana nih? Tangan kiri. Ini nih. Ini penghimpunan dana. Misalnya dapat 1 juta. Gara-gara dia ada tabungan, deposito, dan giro. Di sini dia minjem. Yang ini misalnya. Ini yang nabung ya. Ini yang minjem. Oke? Yang minjem biasanya akan memberikan lebih banyak dibandingkan yang diberikan bank ketika nasabah menabung, deposito, dan giro. Contoh. Saya contohkan Firda dan Sania. Firda mempunyai uang 1 miliar, amin. Uang 1 miliar, kemudian uang ini didepositokan ke bank syariah selama 1 tahun. Firda mendapatkan uang 100 juta dari bank syariah selama 1 tahun tadi ya depositonya. Oke? Oke Sania, sampai situ paham? Atau hampa? Paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian Sania melakukan pembiayaan. Sania ini buka pabrik daster gitu. Buka pabrik daster. Karena kebetulan sebulan kemarin saya dengan istri itu baru ke Pasar Klewer di Solo ya. Untuk belanja daster. Oke. Melakukan pembiayaan sebesar 1 miliar selama 1 tahun. Pasti Sania itu mengembalikan ke bank syariah dengan tambahan lebih dari 100 juta. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Misalnya mengembalikannya 150 juta. Dari 150 juta itu yang didapatkan dari Sania dikasih ke Firda 100 juta. Bank punya keuntungan 50 juta. Jadi bisnis bank syariah itu adalah selisih antara imbal hasil pembiayaan dengan imbal hasil dari funding, pengumpulan. Iya, betul, Firda. Tepat sekali. Atau nama kerennya adalah Net Interest Income, NII. Itu nama kerennya. Saya mencoba menyederhanakan tadi ya. Mencoba. Ini sudah mulai berkurang. Ini Muhammad Abdul Mutahar, nanti jangan buat jurus Naruto ya. Tiba-tiba hilang pula kan. Jangan ya. Yang lain ditunggu ya. Ditunggu supaya on kamera. Alhamdulillah supaya tadi kita saling kenalan, tatap menatap, tatap yang penuh dengan barokah ya dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dalam majelis ilmu ini yang paling utama menurut hemat saya adalah sebagai penggugur dosa untuk kita. Kalau manusia itu penuh dengan kealfaan, penuh dengan dosa. Jadi yang sangat-sangat kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kebaikan silahkan kita nafsi-nafsi masing-masing melakukan kebaikan gitu ya. Tapi mari kita bersama-sama untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya tadi sudah ya, pembiayaan dan penyaluran dana. Salah. Menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, ini per Januari 2021. Itu tadi produknya ya. Ini namanya market share atau pangsa pasar atau pasar yang dikuasai oleh bank syariah di Indonesia hanya 6,51%. Adik-adik, ini keprihatinan kita sebenarnya sangat-sangat prihatin. Masyarakat di Indonesia rata-rata Muslim. Bukan kita fanatik ya, tetapi ya teman-teman yang non-Muslim adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita benci, tidak boleh kita cemooh. Karena kita bersama-sama agama apapun akan memperjuangkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Tapi ini dalam asumsi jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia terakhir di atas 80% Muslim. Market share bank syariah hanya 6,51%. Sisanya kemana, Pak? Kemana, Mas? Kemana, Bang? Ke bank konvensional. Artinya masih ada masalah sebenarnya di bank syariah. Masih ada sosialisasi yang belum sampai ke masyarakat tentang bank syariah ini. Masih belum ada inovasi-inovasi dari bank syariah yang membuat bank syariah itu ramah terhadap masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas, dari segala penjuru. Oke. Ini 2021. Nah, ini nggak banyak sebenarnya materinya ya, tinggal dikit lagi nih. Penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, akrab di telinga kita disebut merger. Ini ada nanti istilah dalam akuntansi. Padahal merger itu sendiri pada prosesnya tidak melahirkan nama baru. Secara teori ekonomi yang terjadi pada proses itu adalah konsolidasi. Kalau merger itu biasanya menggabungkan perusahaan tetapi tidak merubah namanya, mempertahankan satu nama. Kalau konsolidasi menggabungkan beberapa perusahaan tapi melahirkan nama baru. Dilansir dari Wikipedia, konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Ini for your information, merger itu ini yang akrab di telinga kita ya. Secara teori sebenarnya tadi konsolidasi. Itu dimulai dari 1 Februari 2021. Jadi adik-adik yang belum pernah dengar sama sekali, itu 1 Februari 2021. Tapi penyatuan sistemnya itu baru November 2021. Baru kemarin disatukan sistemnya. Kalau penggabungannya adalah 1 Februari 2021. Oke. Kita lanjutkan supaya adik-adik tidak terlalu berlama-lama ya. Saya takutnya bosan ya. Ya mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Pertemuan pertama dan selanjutnya mudah-mudahan ada lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Yang disatukan adalah BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. 1 Februari 2021. Jadi tidak ada lagi sekarang ya BNI Syariah, tidak ada lagi Mandiri Syariah, tidak ada lagi BRI Syariah. Yang ada adalah Bank Syariah Indonesia. Nah, ini sebenarnya
em, bisa jadi oret-oret di kertasnya. Memang tidak akan saya tagih, tapi boleh. Adik-adik silahkan mengembangkan pendapatnya. Pendapat yang pertama, bukan pendapat yang pertamanya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan merger konsolidasi bank-bank syariah di Indonesia? Yang saya maksudkan adalah merger yang tadi ya. Jika iya, kemukakan alasannya. Jika tidak, kemukakan alasannya. Kalau memang belum akrab, nanti silakan dibaca-baca dulu berita, dibaca-baca dulu secara teori gimana, kemudian dilihat. Ini kan udah jalan hampir 10 bulan, dilihat gimana efeknya. Kemudian, bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia ke depannya menurut Anda? Tadi kan sudah kita lihat, market share-nya 6, sekian persen. Apakah dengan merger ini akan meningkatkan pangsa pasar dari bank syariah? Atau bagaimana? Dengan membengkaknya BSI, membengkak dalam arti BSI satu-satunya bank syariah terbesar di Indonesia. Sebelumnya kan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat itu kan sama besarnya. Ke depan bagaimana perkembangan bank-bank syariah kecil menurut Anda? Ini gimana nasib bank syariah kecil? Kemudian ada lagi pertanyaan, Anda lebih sepakat yang mana dan jelaskan. Banyak bank syariah di Indonesia, tetapi tidak ada yang sebesar bank konvensional. Yang kedua, tidak perlu terlalu banyak bank syariah. Yang penting ada minimal satu bank syariah yang sebesar bank konvensional. Sebagai referensi dan bahan bacaan, silahkan download artikel jurnal yang saya tulis pada link berikut ini. Jadi, kalau adik-adik mau baca artikel saya, itu ada nanti di Google Scholar, ketik aja Erwin Saputra Siregar akan muncul judul yang ini, analisis dampak kebijakan merger dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Ada juga buku saya, book chapter, judulnya bisa dilihat juga dari Google Scholar saya, judulnya Merger Bank Syariah Antara Berkah atau Musibah, tanda tanya. Tugas, ini adik-adik boleh cari tahu juga apa itu bank umum syariah, apa itu unit usaha syariah, apa itu BPRS, apa itu spin-off, dan apa itu over kredit. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Salam ekonomi Islam idealis praktis. Karena ekonomi Islam itu harus idealis, tetapi harus praktis juga. Kalau cuma dalam tataran omongan saya atau tataran di buku saja tidak dipraktekkan, ya mau bagaimana gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya saya persilahkan adik-adik bertanya. Saatnya untuk sesi tanya jawab. Yang belum on cam, ya silahkan on cam dulu lah. Gitu. On cam dulu lah untuk tanya jawab ini. Apa-apa yang belum dimengerti yang saya jelaskan tadi, ataupun ada yang mau ditanyakan dari materi lain, tidak apa-apa. Semampu saya akan menjawabnya. Silakan adik-adik, nggak perlu saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk satu-satu nanti serasa terpaksa gitu ya. Izin bertanya, Pak. Dengan siapa? Anissa Setianingrum, Mbak. Mana Anissa nih? Lagi nggak bisa on cam ya? Iya, Pak, lagi di jalan soalnya, tapi dengerin kuliah Bapak. Boleh. Silakan Anissa, terima kasih sudah dengerin. Monggo. Nah, untuk merger 3 bank tadi ya, Pak, itu kan ada bank BNI, BRI, sama Mandiri ya, Pak? Ya. Nah, itu saya ingin tanya nih, alasannya kenapa kok dari mergernya itu cuma dari 3 bank tersebut? Apa dari emang kolaborasinya cuma dari 3 bank itu, atau dari bank-bank syariah emang cuma ada 3 bank itu, atau gimana ya, Pak? Soalnya kan ada selain itu juga beberapa bank syariah kecil yang mungkin tidak begitu besar, tapi tidak dimasukkan dalam merger ketiga bank itu. Nah, itu alasannya apa ya, Pak? Terima kasih. Oh gitu ya. Terima kasih, saya jawab langsung ya, supaya
TikTok. Anissa Setianingrum, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, supaya adik-adik tahu informasi dari awal bahwa merger bank syariah itu hanya dikhususkan untuk anak perusahaan BUMN, bank BUMN di Indonesia. Kenapa Bank Syariah Mandiri? Anak perusahaannya Bank Mandiri. Kenapa BRI Syariah? Anak perusahaannya BRI. Kenapa BNI Syariah? Anak perusahaannya BNI. Dulunya BTN Syariah mau ikut. Kalau itu saya kurang tahu juga alasannya kenapa nggak jadi. Apakah salah satu yang menjadi sebab adalah, tadi ada pertanyaan di tugas saya itu, spin-off. Yang lainnya ini kan, misalnya Bank Syariah Mandiri, itu walaupun anak perusahaan Bank Mandiri, tapi sistemnya sudah berpisah dengan Bank Mandiri. Begitu juga BNI Syariah, begitu juga BRI Syariah. Sementara BTN itu, ada juga di pertanyaan saya tadi, masih UUS, Unit Usaha Syariah. Jadi sistemnya masih melekat dengan BTN. Nah, jadi jawabannya, Anissa Setianingrum, dulunya 4 bank syariah yang mau disatukan. Dan dulunya sebenarnya isunya sangat fenomenal ya. Malah mau buat bank BUMN, bank syariah BUMN. Tapi supaya adik-adik ketahui, Bank Syariah Indonesia itu bukan BUMN. Itu swasta. Artinya dia anak-anak dari perusahaan, tetap anak dari Bank Mandiri, tetap anak dari BNI, tetap anak dari BRI, gitu ya. Jadi bukan bank BUMN syariah. Dulunya kalau keempat ini, kan keempat ini, ya cuma 4 ini ya, bank BUMN ya, itu cita-citanya mau dijadikan bank BUMN syariah. Gitu, Anissa Setianingrum, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi memang direncanakan dari awal adalah dari BUMN saja mergernya gitu. Supaya ya balik lagi, negara, ya kan BUMN itu kan badan usaha milik negara. Jadi negara yang menguasai perbankan syariah itu. Gitu, Anissa, kira-kira gimana? Iya Pak, terima kasih. Berarti untuk yang penyatuan itu hanya dari perusahaan BUMN ya Pak, untuk swasta Benar. berarti tidak digabungkan gitu ya Pak? Berbeda Tidak. dengan BUMN. Ya, kalau dari bank selain BUMN mau digabungkan, susah itu Anissa. Karena Iya, kan berarti beda dari penyalur apa sih, dari cabangnya itu beda ya Pak, kan ada dari negara, ada yang dari swasta gitu. iya benar, sistemnya kan kalau yang BUMN negara semua yang pegang kan? Iya Pak. Nah, gitu. Ya, Oke. terima kasih Pak. Sama-sama Anissa. Ada pertanyaan lain? Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Iya, Firda. Iya, untuk Bank Syariah sendiri itu, kalau misalnya kenapa masyarakat itu banyak yang belum tahu, khusus masyarakat pedesaan itu karena apa ya, unit cabang-cabang Bank Syariah itu kebanyakan itu adanya di kota, Pak. Jadi bagaimana untuk solusi agar masyarakat desa itu pada tahu, sedangkan masyarakat desa itu lebih familiar dengan yang BRI konvensional. Benar. Terima kasih pertanyaannya Firda. Sangat menarik sekali pertanyaan Firda ini ya. Jadi saya dengan mahasiswa saya yang skripsi ada penelitian kemarin mengenai potensi dan preferensi masyarakat terhadap kehadiran bank syariah. Ini untuk informasi adik-adik juga, bahwa di Provinsi Jambi, bank syariah itu, kan Provinsi Jambi nih, Provinsi Jambi itu ada kota Jambi, kotanya ya, kota Madianya. Di dekat kota Jambi itu ada Kabupaten Muaro Jambi. Itu untuk adik-adik ketahui, bank syariah tidak ada satupun di Muaro Jambi ini, yang adanya di kota Jambi. Jadi setelah diteliti, sebenarnya masyarakat-masyarakat yang ya katakanlah yang pengetahuan agama sudah mantap, apalagi yang sudah pensiun-pensiun, sudah mulai mau
hijrah gitu ya. Sebenarnya pengen mau nabung ke bank syariah, pengen mau melakukan pembiayaan ke bank syariah, tapi bank syariahnya nggak ada gitu loh. Nah, dari solusi yang tadi, adik-adik mahasiswa, kami sebagai dosen dan sekaligus sebagai peneliti juga, itu harus banyak-banyak memberikan masukan kepada bank syariah. Artinya dari hasil penelitian ilmiah kita, tulisan ilmiah kita, seperti kemarin yang saya dengan mahasiswa saya, mahasiswi ya, kami memberikan hasil penelitian itu ke Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah direspon dengan baik, karena masih penyatuan sistem, insya Allah di 2022 mereka akan ekspansi dan merencanakan membuka cabang di sana. Solusinya untuk sementara ini begitu, Firda. Tapi solusi yang paling menohok lagi, mudah-mudahan nanti Firda lancar kuliahnya, menjadi wali kota di Semarang, atau menjadi gubernur di Semarang, kemudian dengan tanda tangan Firda, setiap kota dan kabupaten wajib membuka cabang bank syariah. Itu lebih dahsyat lagi. Gitu kira-kira, Firda. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sami-sami, Firda. Ada lagi yang mau bertanya? Bukan ada lagi, ada yang mau bertanya? Iya, halo? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, saya mohon adik-adik bisa, sebelum kita akhiri ya, sebelum kita akhiri bisa on cam semua, supaya kita foto bareng dulu. Ya, dipersiapkan Safa Hanun, pose terbaiknya, posisi terbaik, senyumnya jangan lupa. Ya, mirip-mirip senyum Firda lah. Wih, ada Pak Ferry, saya jadi nggak enak nih. Gak apa-apa, cuma ini saya masih tes medical check up. Siap. Monggo, Pak. Nih. Ada lagi yang masih mau on cam? Adik-adik, mahasiswa? Halo? Cukup ini saja? Iya, saya hitung 1, 2, 3, boleh menyebutkan buncis ya. 1, 2, 3, buncis. Ada yang terlambat ya buncisnya ya, karena harganya lagi naik mungkin, jadi buncisnya telat. Mohon sekali lagi ya, adik-adik yang masih mau on cam boleh. Baik, iya banyak ternyata. 1, 2, 3, buncis. Baik, terima kasih. Sudah mau foto bersama. Terakhir, ada lagi nih. Mohon maaf Pak Ferry ya. Ini terakhir kepada adik-adik. Tidak apa-apa Pak, monggo. Saya ingin adik-adik satu persatu memberikan kata-kata penyemangat. Boleh pantun, boleh nyanyi, boleh quote. Dari saya dulu. Quote saya hari ini, tidak akan ada yang tidak ada tanpa tak ada yang ada. Takkan ada yang tak ada tanpa tak ada yang ada. Firda sampai tutup mata mikirinnya ya. Takkan ada yang tak ada tanpa tak ada yang ada. Itu dari saya hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada the one and only, Sania Nafiza Az-Zahrani. Silakan. Gimana, Pak? Quotes boleh, kata-kata penyemangat untuk teman-temannya boleh. Terserah, bebas. Semangat buat semuanya, terus jaga kesehatan juga,
semoga kita semua sukses. Makasih, Pak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Yunia Serli. Ya, Pak. Silakan. Tetap semangat buat semuanya. Jangan lupa untuk tetap semangat. Oh, kirain jangan lupa cuci tangan sebelum makan gitu ya. Oke, thank you Yunia Serli. Khalifatun Masyrurah. Wih, berat nih. Khalifatun Masyrurah, monggo. Terus berjuang, kejar mimpi terus. Wih, kejar mimpi terus ya. Baik, Miratun Nisa. Baik, Pak. Hidup itu bukan hanya satu dimensi, tapi Gimana? Dikencengin suaranya? hidup itu bukan cuma satu dimensi, tapi beribu dimensi. Jadi belajar dari ribuan dimensi untuk mendapatkan pengalaman yang berarti dan lebih baik untuk dipelajari. Oh, luar biasa ya. Ini udah nonton Eternals nih berarti nih. Iya, kalau udah nonton Eternals memang penuh dengan dimensi hidup ini ya. Oke, thank you Miratun. Luar biasa. Muhammad Abdul Motohar. Untuk semuanya tetap semangat. Jangan lupa harus jaga kesehatan karena stres. Jangan lupa makan Erwin Siregar, dan ada tidak terima kasih juga kepada Pak Ferry. Ini ada sebuah quotes sedikit, yaitu hiduplah dengan menggenggam tujuan. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ini penuh dengan lelaki idaman ini. Hiduplah dengan menggenggam tujuan. Ya. Oke, yang lagi senyum-senyum. Saya bilang yang lagi senyum-senyum, dicemberutin wajahnya. Tapi senyum lagi dia. Siapakah dia? Zihan Azia. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa hari ini Pak Erwin. Sama-sama. Dan terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya. Kata-kata saya untuk saya sendiri dan teman-teman semua, jangan pernah nyerah dengan keadaan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Sekian, tetap semangat. Iya, tetap semangat. Oke, terima kasih kepada Zihan Azia, luar biasa ya. Selanjutnya Nuni Arifia. Halo Nuni. Halo, Pak. Di mana wajah tua jahiannya nih? Ini, Pak. Diturunin dikit handphonenya biar kelihatan wajah tua jahiannya. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya dari Bapak. Sama-sama. Ya, buat teman-teman semuanya, tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Sudah, Pak. Terima kasih Nuni. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Khususon. Wah, Khususon. Udah mulai lihat-lihat dia tadi. Siapa ya? Kira-kira ya? Nah, udah mulai nengok lagi ke kamera. Silakan Firda. Jadi terima kasih untuk Pak Erwin yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah sangat bermanfaat Pak, dan terima kasih juga kepada Pak Ferry yang membimbing kami satu semester ini. Untuk kata-kata buat teman-teman, awali kebaikan dengan bisa menjadi biasa, terbiasa akan menjadi luar biasa. Waduh,
luar biasa memang Firda nih. Terima kasih Firda. Selanjutnya Sinta Nur Cahyani. Silahkan. Iya, Pak. Untuk kata-kata saya adalah kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, namun kesuksesan itu milik orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Benar. Jangan hanya mengandalkan rasio ya, tapi mengandalkan rasa. Rasio dan rasa. Rasa di sini ya. Jadi rasio dan rasa itu harus bersatu. Artinya rasa ingin berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Walaupun pinter, kalau nggak ada usaha, ya sama aja dengan bohong ya. Selanjutnya yang lagi menyendiri, beruzlah ke Gua Hiro. Rasulullah SAW sewaktu zaman jahiliyah itu pernah beruzlah ya ke Gua Hiro sehingga mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Yang pertama wahyu yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Persilakan kepada Nadia Uzlah. Ada sedikit kata-kata, kejarlah akhirat, dunia mengikuti, bukan mengejar dunia, akhirat nanti-nanti. Wah, mantap. Benar nih, benar. Sangat menyentuh ya kata-katanya. Terkadang kita nantilah pensiun dulu baru ke masjid gitu ya. Nanti udah tua dulu baru ke masjid, belum tua udah meninggal ya. Benar. Memang cocok namanya nih Nadia Uzlah nih. Sering beruzlah nih. Oke, selanjutnya Siti Alifah. Halo Siti Alifah. Siti Alifah. Halo. Monggo. Halo Siti Alifah. Halo Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, pencet. Silakan. Iwak teri di jamur lontong, Mbak Erwin, ganteng banget dong. Nah, untuk kata-kata untuk teman-teman, saya nggak mau ngasih semangat ya, karena udah pada ngasih semangat semua, jadi saya cuma mau bilang, tetap pada tujuan hidup yang dianggap benar, karena kebenaran itu hanya sebuah persepsi. Itu. Terima kasih. Dalam ini orang filsafat ternyata Siti Alifah ini. Temennya Rocky Gerung ini. Oke, selanjutnya yang cowok dulu, cowok. Muhammad Zaid. Baik, terima kasih Pak Erwin dan Pak Ferry juga. Pesan dari saya buat teman-teman semua dan Pak Erwin juga mungkin. Selalu mengawali segala sesuatu dengan niat yang baik, dan yang terpenting selalulah menjadi diri sendiri. Itu Pak. Terima kasih Muhammad Saik. Selanjutnya siapa tadi yang belumnya? Nuni sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Polipatun Masrur sudah. Nisa Fatma Rosida ada? Oke, tidak ada. Siti Julaika ada? Halo Siti. Oke. Anissa Setia Ningrum, silakan. Iya Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf kalau ini rame ya Pak, soalnya di pinggir jalan. Iya, tidak apa-apa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin atas materinya yang sangat luar biasa, yang insya Allah nanti bermanfaat untuk kita selaku mahasiswa ekonomi ya Pak ya. Amin. Kemudian ada sedikit kata-kata yang selalu saya pegang sampai sekarang. Itu kita sebagai seorang manusia itu bisa melakukan apapun selama kita mau berusaha. Artinya kita bisa menjadi apapun, kita bisa melakukan apapun selama kita mau berusaha dan mau berikhtiar. Nah, setelah itu kita berdoa. Nah, dengan melakukan itu kita bisa mencapai tujuan kita insya Allah. Baik, terima kasih Anissa Setia Ningrum.
Selanjutnya ada Ariska Dwi Kusuma Ningrum. Ini keluarga Ningrum dulu nih. Klannya Ningrum. Ariska, Iya, Pak. silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Erwin atas materinya. Cuma mau bilang semangat buat teman-teman. Jangan mudah menyerah. Syukuri apa yang ada, itu aja, Pak. Oke, terima kasih Ariska. Selanjutnya Fadia Kurniasari. Yang itu dimatiin dulu speakernya supaya Fadia Kurniasari bagus suaranya gitu. Cuma mau bilang terima kasih buat teman-teman dan buat Bapak selaku sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi kami semua, dan tetap semangat. Serta ada sedikit kata dari saya, itu apa yang kamu lakukan hari ini akan membentuk kebiasaanmu, dan kebiasaanmu itu akan membentuk karaktermu. Jadi sudah cukup, Pak. Jadi sudah cukup ya yang tadi. Nggak ada kesimpulannya tadi ini jadinya itu. Selanjutnya Muhammad Torik Syihab. Halo Torik. Silakan Torik. Sebelumnya terima kasih Pak atas presentasinya tadi. Sama-sama. Saya ada sedikit pantun. Boleh? Siang hari cuaca panas, enaknya minum nutrisari. Jangan jadi orang pemalas, bekerja keraslah wujudkan mimpi. Wah, luar biasa nih. Cukup satu pantun atau mau nambah lagi, Torik? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Seterusnya ada Safa Hanun. Safa Hanun tadi muncul terus nih, ini menghilang dia. Silakan Safa. Apalagi ke Marwah ya Safanya nih. Halo Safa. Oke, sudah tidak ada mungkin ya. Selanjutnya, ada. Ternyata Safanya belum ke Marwah. Silakan Safa. Sebelumnya terima kasih buat Pak Erwin dan Pak Ferry. Buat teman-teman semua, jangan lupa self-love, mencintai diri sendiri dulu sebelum kalian mencintai orang lain. Dan jangan melakukan suatu hal yang nggak kamu suka demi menyenangkan orang lain. Gitu. Terus ada kuota sedikit, jika tidak mau melewati perihnya perjuangan, jangan berharap untuk bisa menikmati manisnya kehidupan. Manisnya keberhasilan. Begitu Pak. Terima kasih. Thank you Safa Hanun. Selanjutnya si Sania Nafiza. Udah ya. Kok saya Sania terus ya. Siti Khorirotul Mufidah. Sudah tadi ya? Sudah Siti tadi, belum kan? Belum, Mbak. Oh iya, oke. Berikan yang terbaik, apapun yang kamu bisa. Tidak harus sempurna, karena apapun yang membuatmu berbeda, itu yang menjadikanmu istimewa. Sudah. Oke, luar biasa. Saya kira satu kosan nih dengan Mir'atun Nisa ya. Iya, Pak. Kemudian ada Siti Alifah, sudah tadi? Halo Siti Alifah? Siti Alifah? Pak. Sudah. Oh sudah ya? Wah, salam dari Binjai tadi ya. Oke. Sherlina Amelin. Sherlina Amelin. Halo Sherlina Amelin. Sherlina Amelin. Oke, belum berkicau. Saidatul Wafiyah. Saidatul Wafiyah. Saidatul Wafiyah.
Sayyidatul Wafiyah. Panggilan pertama. Kayak di ini nih ya. Oke, lanjut. Rodliyatun Nurlaili. Rodliyatun Nurlaili. Nah, silakan. Iya, Pak. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Erwin atas materinya yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman, tetap semangat dan jangan menyerah. Dan saya ada quotes untuk teman-teman. You get what you work for, not what you wish for. Yang artinya kamu mendapatkan apa yang kamu usahakan, bukan apa yang kamu inginkan. Waduh, luar biasa ini ya. Ini pakar ekonomi nanti nih, ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam itu adalah memenuhi kebutuhan, needs, bukan wants, bukan memenuhi keinginan. Luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik semua sukses. Rina Isromiati. Rina. Halo Rina. Rina, panggilan pertama untuk Rina. Oke, ternyata belum bergeming. Rafika Az-Zahra. Halo Pak, Mana Rafikanya? Kok nggak ada ya? lagi di luar Pak. Oh, lagi di luar, silakan. Kata-kata penyemangat, quotes, atau pantun, atau nyanyi boleh lah. Buat teman-teman semua, tetap semangat dan jangan lupa deadline. Jangan lupa deadline ya. Ya, luar biasa. Ini siapa tadi? Rina ya? Rafika ya? Rafika atau Rina tadi ya? Sania? Rafika ya? Iya Pak Rafika. Oh, Rafika bisa sebagai Iya alarm. Pak Rafika. Bisa sebagai alarm kita nih. Iya. Nurul Hidayah. Nah, mudah-mudahan Nurul kali ini memberikan hidayah untuk kita semua. Silakan Nurul. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Erwin dan Pak Ferry. Kata-kata untuk teman-teman yaitu belajarlah sekeras-kerasnya sehingga apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena usaha kita. Oke, terima kasih sudah memberikan hidayah untuk kita semua. Cahaya hidayah. Nur Hadini. Nur Hadini. Halo Nur Hadini. Panggilan pertama untuk Nur Hadini. Mana Nur Hadini? Ada Pak. Ada. Nggak bisa on cam ya? Bisa. Bisa. Oke. Belum kelihatan wajah tuh wajahnya. Diturunin sedikit kameranya. Terima kasih untuk Pak Erwin. Sebelumnya hanya sedikit kata-kata. Jangan pernah protes pada sebuah proses. Ketika jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti harus bangkit dan kembali mencoba. Oke, terima kasih Nur Hadini. Ada lagi yang belum dipanggil namanya? Nanti kan, wah Pak Erwin ini keterlaluan, nama saya nggak dipanggil loh, katanya gitu kan. Padahal saya mau ngasih quotes nih. Nggak ada ya? Tadi Nisa nggak ada. Siti Julaikah nggak ada juga ya tadi ya. Ariska Dwi Kusuma Ningrum juga nggak ada. Nisa Fatma belum. Siapa? Nisa Fatma belum. Iya, maksudnya belum memang. Ada Nisa Fatmanya? Oh ada, silakan Nisa Fatma. Ayo Nisa Fatma. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Erwin. Kata-kata untuk hari ini yaitu jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Gitu Pak. Oke, luar biasa. Ini kayak lagu nih ya. Terus melangkah. Nah gitu. Nggak usah dilanjutkan ya. Inilah kalau belajar dengan
yang punya channel YouTube dosen musisi, ya nyanyi terus jadinya. Siti Julaika, ada? Oke, tidak ada. Ariska Dwi Kusumaningrum, ada? Ada, Pak. Oh, ada. Silakan, Ariska. Sudah, Pak, tadi. Sudah ya? Iya. Sudah, Ariska ya? Sudah, Pak. Yang mana orangnya? Coba on cam. Oh iya sudah. Astagfirullah. Oh. Keluarga Ningrum sudah tadi. Jadi siapa lagi yang belum? Ada yang ingat teman-temannya? Serlina ya? Amelin sudah? Halo Serlina? Lina? Amel? Lin? Belum juga. Rodliatun Nurlaili? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Rina Isromiati? Rina tidak ada lagi. Baik, alhamdulillah semua sudah saya berikan kesempatan. Tadi adik-adik harus boleh dicatat ya quote saya itu, takkan ada yang tak ada tanpa tak ada yang ada. Boleh dipikir-pikirkan juga, dioret-oret juga boleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry Husnul Mubarak yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi, ya bisa dibilang dosen tamu di sini, karena ini adalah visiting lecture, artinya saya diberikan kesempatan untuk mengajar 1 kali pertemuan. Pun begitu, mudah-mudahan ini merupakan pertemuan pertama, tetapi bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bertemu baik dalam acara kuliah ataupun bertemu secara langsung nanti. Banyak yang bisa dikolaborasi, apakah itu menulis buku, apakah itu membuat penelitian, apakah itu hanya diskusi saja, boleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian materi yang sangat kurang mendalam sebenarnya ya. Sekelumit saja materi yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan itu barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang sopan, kurang pas, ataupun penyampaian saya yang terlalu menggebu-gebu, karena naluri saya sebagai orang Medan mungkin ya, saat menggebu-gebu, tidak ada maksud untuk membentak-bentak, memang begitulah suara saya. Susah saya untuk merubahnya. Ya mungkin adik-adik merasa, mana tahu kan, mana tahu kok kencang suara bapak ini, emang kencang gitu. Mau saya pelanin, saya nggak nyaman jadinya gitu kan. Tapi apa namanya ya? Kalau orang Batak itu dibilang muka boleh kayak rembu, sangar kan, tetapi hati kayak rinto. Rinto itu ada penyanyi zaman dulu, tapi lagu-lagunya lagu melo semua gitu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik untuk antusiasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat adik-adik. Yang saya sampaikan yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Yang salah dari saya sendiri. Dan saya mohon maaf kepada adik-adik, Pak Ferry khususnya, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha hibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aish kariman aw mutsyahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ferry Husnul Mubarak. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi materi yang luar Iya, biasa. Pak. Masih berkenan untuk selanjutnya, Pak. Wah, siap. Saya juga tadi menyimak ya beberapa, dan saya juga kebetulan kan aktif di jurnal. Mungkin saya pengen ke depan bisa kolaborasi dengan jenengan untuk riset-riset. Ya. Siap, baik Pak. Dengan senang hati, Pak. Bidang ekonomi Islam. Ya, siap. Baik. Jadi mungkin dari saya ada pantun Pak sebagai penutup. Waduh, iya Pak ya. Boleh Pak. Jalan-jalan ke UIN, jangan lupa mampir ke Febi. Cakep. Cakep. Terima kasih Pak Erwin. Salam super sekali. Wah, tepuk tangan. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak. Nah, ini cuma saya belum dapat nomor jenengan ini. Nomor handphonenya. Oh iya Nanti Pak. Mungkin saya ini. Boleh Pak. Atau saya ini ke chat langsung? Aja, enggak apa-apa. Sudah Pak. Sudah ada di kolom chat. Siap. Ya buat adik-adik juga boleh nyimpen. Tapi jangan dikerjain sayanya. Jadi Pak, terima kasih sekali Baik, lagi atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kami, dan teman-teman juga alhamdulillah antusias. Walaupun masih malu-malu ya, karena semester 3 itu masih masih malu-malu. Masih ya nggak malu-malu sih Pak, cuma mungkin karena asing saya kan Pak. Masih ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga ini sebagai pembuka, ya, bukan terakhir tapi menjadi pembuka jalan untuk silaturahmi ke depan yang tentunya lebih panjang. Amin. Mari kita tutup forum kita. Tadi lupa ya, nggak dibuka. Dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi ke Pak Erwin dan ke teman-teman semua. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin pamit dulu ya. Izin live juga Pak. Oh, iya. Izin live semuanya adik-adik. Iya Pak, terima kasih. Pak.